A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 13 insyaallah sampai ayat 26. Wa asirru, dan kalian rahasiakan, sembunyikan, qaulakum, ucapan kalian, awijharu, atau kalian terang-terangan, bihi, dengan ucapan itu, innahu, sesungguhnya dia Allah, alimum bijatis sudur, maha mengetahui terhadap isi di dalam hati. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi kita, ayuhan nas, dalam tafsir Jalalain, wa asiru ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, jadi bukan hanya kita orang beriman. Wahai manusia, semua ucapan baik dirahasiakan, disembunyikan, atau yang terang-terangan, ya, Allah maha mengetahui. Ya, ini asbabun nuzulnya. Kaifa bima nutikun bihi sababun nuzul jalika annal musyrikina qalabu li ba'din. Jadi sebagian orang-orang kafir itu ngomong kepada sekalian, apa yang diomongin? Asirru qaulakum la yasma'unakum ilaha Muhammad. Rahasiakan omongan kalian, karena Tuhannya Muhammad tidak akan mendengar. Jadi dia tuh, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau ngomong jangan terang-terangan, jangan kedengeran, hanya kita aja yang tahu, rahasiakan. Tuhannya Muhammad nggak denger ya. Makanya ayat ini menjawab, Allah maha mengetahui baik ucapan yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyikan. Atau jangankan kita sembunyikan, baru terbesit dalam hati kita niat, Allah maha tahu. Jadi semua yang terjadi dalam diri kita Allah mengetahui. Makanya niyatul mukmin khairun min a'maliha. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Dia belum melakukan nih, baru niat saja, nanti malam tahajud, kesiangan dapat pahala tahajud. Pagi ini, subuh ini sedekah, ketinggalan duitnya di rumah, dapat pahala sedekah. Jadi niat aja tahu, apalagi diomongin, apalagi diucapin. Ya, ini awalnya asbabun nuzulnya begitu. Orang kafir tuh nyangka Allah, Tuhannya Muhammad itu nggak tahu kalau ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Padahal Allah maha mengetahui yang tersimpan di dalam hati. Ya. Atau juga ada yang menafsirkan ayat 13 ini, zikir itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Makanya zikir itu kan ada 4, zikir qalbiyah, zikir lisaniyah, zikir akliyah, dan zikir jasadiyah. Zikir dengan hati itu bisa dilakukan dimanapun, di rumah, di jalan, di kendaraan. Zikir dengan lisan, kita mengucapkan. Zikir dengan anggota tubuh kita, mata dengan melihat Quran, telinga mendengarkan Al-Quran, ya kan, tangan dengan bersedekah, kaki ke tempat yang Allah ridhoi. Nah, itu namanya zikir. Jadi zikir itu bisa asirru qaulakum awijharu bi, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, Allah tahu. Allah maha tahu, alimum bijatis. Masya Allah, ngantuk amat ini ya. Masya Allah. Jadi Allah mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah
Maha mengetahui yang dia adalah telah menciptakan. Wa huwal latiful khabir, dialah Allah maha halus, maha lembut, maha saking Allah maha mengetahui segala apa yang terjadi pada makhluknya. Yang di sini dijelaskan matusiruna ayan tafiu ilmu bizalik fi ilmi. Jadi Allah mengatakan di dalam surah Al-Mulk ayat ke-14, apakah, jadi bentuknya pertanyaan nih, apakah ala ya'laman khalaq, apakah Allah tidak tahu yang diciptakan? Apakah Allah tidak mengetahui ya makhluknya yang Allah menciptakan makhluknya? Mustahil bagi Allah. Wa huwal latiful khabir, dialah Allah maha halus, maha mengetahui apapun yang terjadi. Ya, alam semesta ini, makhluk yang Allah ciptakan, jin, manusia, binatang, Allah tahu. Jatuhnya ya daun di tempat yang gelap, ya malam-malam, nggak ada yang tahu, Allah maha mengetahui. Sederhananya beginilah, apalagi di zaman era digital begini. Kita ini kan sekarang udah ada CCTV, ada kamera, ada yang bahkan bisa disembunyikan. Itu baru makhluk, manusia bisa menciptakan itu, apalagi Allah. Lebih daripada apa yang kita ciptakan itu, kita buat itu, Allah lebih mengetahuinya. Ya, Allah lebih mengetahuinya. Mohon maaf, di situ kan ada kopi, nggak ada yang mau kopi. Oh, nggak ada yang mau kopi, ada kopi. Abang, nggak mau kopi bang? Oh, nggak ngopi ya, malah banyak kopi. Imam beli kopi. Ada kopi, ambil aja. Ya kan, ada kan? Ya, ya. Nah ya, sekarang berkurang santrinya, nggak apa-apa, tetap istiqomah walaupun sedikit santrinya. Ada yang berhenti nggak kuat karena programnya ketat, ada yang pindah di kos, ada yang udah lulus selesai. Ini sedikit nih, tapi insya Allah nanti mau dipromosiin ya, promosiin ke teman-teman yang baru ya. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting kita istiqomah. Ayat 14, jadi ayat 14 ini bentuknya pertanyaan. Bener nggak sih Allah tahu yang diciptakan ya? Masa Allah nggak tahu? Allah menciptakan manusia, ya pasti tahu dong. Yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, Allah maha tahu. Ini ijazahnya palsu atau asli, tahu. Allah maha tahu. Kalau dia jujur, ini foto siapa nih, foto dia bener nggak nih? Nah, lagi rame kan ya, Allahu Akbar. Padahal orang udah meninggal katanya ya, ada orang udah meninggal ya, foto itu. Harus jujur, harus ada kejujuran dari kampusnya. Kalau nggak ada kejujuran susah. Coba lah, ya Allah maha mengetahui benar atau salahnya. Ya, ayat ke-15. Wallazi, dialah Allah, allazi ja'ala, telah menjadikan lakum, buat kalian, al-ardo, bumi ini, jalulan, tempat yang memang layak dihuni. Famsu, maka berjalanlah kalian, fi manakibiha, di segala penjurunya. Wa kulu, makanlah, mirizkihi, dari rezeki Allah, wa ilaihin nusur, dan kepada Allah lah semua makhluknya akan dibangkitkan. Jadi Allah di ayat ke-15 menjelaskan kepada kita bahwa dialah Allah yang menjadikan bumi ini layak, tempat yang mudah untuk manusia. Seluruh dunia ini ya kan ada namanya galaksi, ada namanya planet, ada namanya satelit. Ini dari berapa, di era ya digital, di era informasi sampai hari ini tidak ada makhluk yang ada
hanya bumi yang bisa dihuni oleh manusia. Jadi kalau seandainya ada manusia di bumi yang lain, wallahu alam, sampai hari belum ketemu. Mungkin namanya makhluk UFO gitu ya, wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau di sini dijelaskan bumi ini adalah tempat yang layak, yang mudah bagi manusia untuk tinggal di bumi, ya, sahlatun lil masih fiha. Di manusia itu mudah untuk tinggal di bumi ini. Seandainya manusia tinggal di planet Mars misalnya, atau Jupiter, atau Saturnus, atau Neptunus, Pluto, itu tidak bisa hidup. Atau di paling dekat dah dengan bumi, namanya bulan, juga tidak bisa hidup karena tidak ada oksigen, tidak ada gravitasi bumi dan sebagainya, nggak bisa hidup. Hanya bumi ini memang tempat yang layak, kata Allah dalam ayat ini, untuk tinggal. Karena itulah famsu fi manakibiyah, berjalanlah dari setiap penjuru. Maksudnya kita diperintahkan untuk apa? Berjalan, mencari rezeki, menjemput rezeki. Wa kulu min rizki, dan makanlah dari rezeki yang Allah beri. Allah menjelaskan di ayat ke-15, kita diperintahkan untuk berjalan, menjemput rezeki, dan kita makan dari rezeki yang Allah beri itu. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli razaqakum kama yarzuqu tayr taghdu himasan wa tarhumu bitonah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung pergi pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Tuh kan? Artinya usaha dengan tawakal itu adalah cara untuk kita menjemput rezeki. Makanya kalau dalam soal akidah, bukan mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Kenapa? Karena wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizqah. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Semua makhluk hidup yang Allah ciptakan ada rezekinya, sampai semut, kutu yang paling kecil rezekinya ada, udah diatur oleh Allah. Jadi jangan takut rezeki. Kita itu takut apa? Takut nanti meninggal sul khotimah, takut mendapat azab kubur, takut Allah tidak ridho, takut kita tidak bisa mendapatkan naungan di padang mahsyar, melewati jembatan Sirat sampai kita dapat murka Allah. Itu yang kita takutkan. Rezeki itu jangan ditakutkan. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk yang Allah ciptakan. Makanya bukan mencari tapi menjemput rezeki yang Allah sudah kasih. Ada dengan cara yang berdagang, yang usaha, yang bekerja, semuanya dengan usaha, ya, dengan berbagai cara. 1001 macam cara orang menjemput rezeki. Nah, gitu. Dari menjual koran sampai menjual kehormatan, ya kan, begitu. Masya Allah. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bumilah tempat yang layak bagi manusia. Kita diperintahkan untuk berkeliling penjuru bumi menjemput rezeki. Kenapa? Wa ilin nusur, dan kepada Allah lah kita akan dibangkitkan. Nanti kita ini kita bayangkan sekarang tahun 2025, 100 tahun yang akan datang 2125. Kira-kira nih masih ada nggak kita di sini? Udah nggak ada. Udah di mana? Di alam kubur semua kita nih.
hebat banget nih. Misalnya Haji Rusmana tahun 2125 masih nongkrong di sini di bumi. Rasa-rasanya nggak mungkin, mustahil. Umur kita itu ya paling banter 100 tahun itu udah jarang banget ya. Jarang banget 100 tahun, paling-paling 70 tahun, 80 tahun. Ya. Nah, kita mikir tuh, kita pasti mati kan? Kita pasti mati. Di alam kubur berapa tahun kita? Hanya Allah yang tahu, bisa ribuan tahun misalnya. Setelah itu kita mati, nanti nusur, kita dibangkitkan. Di mana? Di padang mahsyar. Kapan itu terjadi? Hanya Allah yang tahu kapan itu terjadi. Kita mati, kita nunggu kiamat, lalu dibangkitkan. Wa ilaihin nusur. Semua makhluk Allah dari Nabi Adam sampai kiamat dibangkitkan semuanya. Itu maksudnya wa ilaihin nusur. Ayat 16. Amintum man fis samai ayyasbikumul arda fa ijahiyat tamur. Amintum, apakah kalian merasa aman? Man, terhadap zat bisama yang menguasai langit, yang menguasai langit, ayah sifa, ya, dia akan membenamkan, menelan bikum, bersama kalian, ar-arda, bumi, faijahiyah tamur, ketika tiba-tiba bumi itu berguncang. Apa maksudnya ini? Ayat yang ke-16 ini yaitu Allah menjelaskan ketika terjadinya kiamat. Kamu merasa aman gak ketika langit menelan bumi, kemudian tiba-tiba kejadiannya itu, ya, ayyahsibikumul arda fa ijahiyat tamur, itu tiba-tiba dan itu berguncang sangat dahsyat itu bumi. Jadi aamintum, apakah kamu merasa aman? Merasa aman nggak tuh ketika bumi ini ditelan langit, berguncang bumi ini, dijungkir balikan, sangat dahsyatnya. Allahu Akbar. Jadi di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana manusia ketika kejadian kiamat aman enggak? Enggak ada yang aman. Jangankan kiamat, ketika sakaratul maut, dia pejabat, dia kuat, uangnya banyak, tentara, jenderal, tapi ketika sakaratul maut nggak ada yang bisa menolaknya. Ya, itulah, apalagi ketika kejadian kiamat ini. Jadi nggak ada yang merasa aman. Ya, makanya dalam tafsir Jalalain di sini, ya, tataharraka bikum wa tartafi'u fawqakum. Jadi bergerak ini bumi menindih kalian. Jadi bumi itu bergerak, gempa, kemudian bangunan seperti apa, gunung-gunung seperti laron yang berterbangan, saking dahsyatnya kejadian kiamat. Lebih lengkapnya nanti dalam ayat-ayat surat yang lain. Ya, ini ayat yang ke-16. Ayat 17, am amintum, ataukah kalian merasa aman, man fis samai, terhadap zat Allah yang berkuasa, ya, berkuasa di langit, ayursila alaikum hasiba, dia akan menimpakan kepada kalian hasiba, badai yang berbatu. Jadi hasiba itu badai yang berbatu. Badai ya, kejadian, ya, rihan termihum bil hasba, jadi badai yang berbatu, ya, jadi batu-batu yang berterbangan, itu istilahnya, ya. Jadi ketika kejadian kiamat itu,
Kamu merasa aman nggak? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, menimpakan kepada kalian badai-badai, dan dari badai itu ada batu. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra 68. Aamintum man ayakhsibikum janibal bari wa yursila alaikum hasiba summa la tajidu lakum wakila. Kamu merasa aman enggak? Ya, Allah menjungkir balikan daratan dengan lautan, lalu meniupkan angin yang sangat keras dengan batu-batu, ya, dan tidak ada yang melindungi kalian, enggak ada. Inilah kejadian kiamat. Fasata'lamuna kaifa nazir, maka ya kamu nanti akan mengetahui bagaimana ya peringatan tentang azab Allah, ya, yaitu tentang kiamat, begitu dahsyatnya. Jadi jangankan ngurusin suami, istri, anak, jadi orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Seorang ibu yang megang bayi, ketika kejadian kiamat bayinya ditinggalkan, ya udah nggak peduli lagi dia. Kenapa? Karena saking dahsyatnya kejadian kiamat, ya. Kejadian kiamat itu saking dahsyatnya sampai seorang ibu pun tidak sadar bayinya ditinggalkan, karena saking dahsyatnya, udah mikir diri sendiri, ya. Jadi ada dua ayat, ayat 16 dan 17 ini tentang keadaan, ya, Allah mempertanyakan keadaan manusia ketika kejadian kiamat. Merasa aman enggak, ya, dengan kejadian yang saking dahsyatnya? Jawaban dan tentu tidak aman, ya, ya. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad kazzaba, sungguh, ya, benar-benar mereka telah mendustakan orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka. Fakaifa kana nakir, maka bagaimanakah kemurkaan Allah, siksaan Allah kepada orang-orang yang mendustakan para nabi dan para rasul. Di ayat yang ke 18 ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak percaya kepada utusan Allah, seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yang tidak percaya, yang tidak percaya dengan nabinya, tidak percaya dengan rasulnya. Maka di sini dijelaskan bagaimana akibat yang dialami oleh mereka, bagaimana Allah hancurkan umat Nabi Nuh dengan banjir, umat Nabi Soleh dengan gempa yang sangat dahsyat, umat Nabi Lut, ya, dengan Allah jungkir balikan bumi ini dan jadi patung semuanya jadi pelajaran harusnya. Jadi di ayat yang ke-18 ini Allah menjelaskan kita harus berpikir bagaimana dahsyatnya kemurkaan Allah, azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan para nabi dan para rasul, ya. Allah hancurkan dengan apalagi kiamat nanti lebih dahsyat lagi kejadiannya, ya. Kaifa nakir itu artinya alangkah hebatnya kemurkaan, azab Allah kepada orang-orang yang tidak percaya, yang mendustakan kepada nabi dan para rasul. Ini ayat 18. Kemudian ayat 19, awalam yaro ila tayri, apakah mereka tidak melihat kepada burung-burung fauqakum, di atas mereka, soffatin, yang apa, sayapnya, mengembangkan sayapnya, wayakbit, dan mengatup-ngatupkan sayapnya. Itu kan burung itu kan begitu kan, ketika terbang tuh ya mengembangkan dan mengatup-ngatupkan sayapnya. Nah, di sini ada huruf mim, jadi kita wajib berhenti dalam ilmu tajwid. Bayum sikuna illa rahman, tidaklah
dapat menahan burung-burung itu kecuali Ar-Rahman, yaitu Allah. Nama Asmaul Husna Ar-Rahman, nama Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, bikulli syai'in basir, terhadap segala sesuatu maha melihat. Jadi kita ini diperintahkan di ayat ini berpikir bagaimana Allah menciptakan burung. Nah, burung ini ya bisa terbang, ya bisa terbang, bisa mengembangkan sayapnya, mengecilkan, mengatupkan sayapnya, di semuanya tuh. Makanya kalau orang memelihara burung itu boleh, tapi dengan apa? Temennya, jangan sendiri. Di antara rumah yang tidak berkah adalah orang memelihara burung, burungnya disangkar, lalu tidak ada temennya, tidak ada pasangannya. Itu nggak berkah tuh rumah itu tuh. Kenapa? Karena dia sudah zolim kepada makhluk Allah. Burung itu kan pengen bebas, tapi dia dikurung. Katanya enak suaranya Ustadz. Makanya dulu almarhum Ustadz Arifin punya kandang besar, lalu burungnya itu banyak. Jadi tidak satu, tidak dua, begitu. Ya, tidak apa namanya, tidak dianuin gitu, tidak di apain namanya, tidak disangkar. Sangkarnya boleh tapi luas. Jadi namanya apa namanya? Sangkar burung tuh. Dia boleh begitu. Makanya burung itu kan pengen apa? Pengen mengembangkan sayapnya. Jadi kita zalim kepada burung kalau melihara burung di dalam sangkar hanya seorang dia. Kenapa? Karena bisa jadi doanya burung itu kan zikir kan, dikabulkan oleh Allah, diaminkan oleh para malaikat, akhirnya rezeki orang tuh jadi nggak berkah, seret. Tapi kalau memelihara burung dengan maksud untuk untuk apa? Agar burung tidak kelaparan, bisa mengembangkan sayapnya, itu boleh, dibolehkan. Ya. Di ayat yang ini kita berpikir, siapa itu yang mengembangkan, siapa itu yang mengatupkan, siapa burung bisa terbang? Illa Rahman, kecuali hanya Allah. Ar-Rahman, nama Allah. Gak ada selain Allah yang bisa menciptakan sehebat burung itu. Ada pesawat, nah pesawat itu kan ada masanya, ya lama-lama pesawat itu ya rusak, ya nggak mungkin sampai ratusan atau puluhan tahun misalnya dia harus diganti dengan pesawat yang baru. Nah itulah kalau beda dengan burung. Allah ciptakan burung yang dia bisa terbang dengan Allah bendukan, dan Allah maha mengetahui. Dalam surah An-Nahl ayat 79 Allah berfirman, alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa, tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi jalika la ayatil liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Dengan adanya burung-burung itu agar kita menjadi beriman kepada Allah, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya 20 surah Al-Mulk, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Kita lihat dulu tafsir Jalalain. Ini dijelaskan sedikit tentang mubtada khobar. Amman mubtada haja khobaru alladzi, badal menjadi badal. Wah. Jadi dalam tafsir Jalalain ini menjelaskan ilmu nahunya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang syirik, yang menjatuhkan Allah, yang mereka minta pertolongan, minta rezeki kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, itu angan-angan saja, ya. Karena itu Allah berfirman, amman hadzal ladzi, ya, amman hadzal ladzi, siapakah
yang dia Allah jundul lakum, dia adalah tentara bagi kalian, yansurukum, yang dapat menolong kalian, min dunir rahman, selain Allah. Apakah ada tentara yang bisa menolong selain Allah? Ilil kafiruna illa fi qurun, tidaklah orang-orang kafir itu berada dalam, kecuali dalam apa, tipu daya setan yang terkutuk. Artinya adalah ayat yang ke-20 ini, tidak ada yang bisa menolong pun, membela pun, melindungi pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Semua makhluk Allah tuh nggak ada yang bisa menolong. Ketika kita di alam kubur, nggak ada yang bisa menolong. Ketika kita sendirian di alam barzah, di kuburan, nggak ada yang nolong kita kecuali amal ibadah kita. Jadi yang menolong kita tuh sholat kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah, haji, umrah, baca Quran, ngaji, begini nih, ini yang jadi penolong kita. Jadi memang sekarang nggak kerasa, nanti ketika di alam kubur baru kerasa. Makanya Allah menjelaskan, tentara yang paling kuat sekalipun nggak bisa menolong, nggak ada yang bisa menolong nanti azab kubur, kemudian di padang mahsyar, ketika jarak matahari dengan bumi ini saking dekatnya, satu tombak, nggak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rahman, kecuali hanya Allah, nggak ada yang bisa menolong. Dan orang-orang kafir itu, inil kafiruna illa pul, dalam keadaan tertipu, ya. Orang-orang kafir itu tertipu. Orang tertipu oleh siapa? Tertipu oleh setan yang terkutuk, tertipu oleh tipu daya setan yang terkutuk, yang menyembah Yesus, menyembah patung, menyembah harta, menyembah Tuhan selain Allah. Itu semuanya tertipu nanti sadarnya ketika dia meninggal dunia. Tapi yang menarik, sekarang viral nih, ada gereja sedang lagi apa tuh, ada pidato lah, lagi pengajian. Kalau kita pengajian, ya, pengajian di gereja itu kan orang-orang Kristen atau orang kafir lah, terjadi gempa, ada goyongan gempa. Anehnya itu semua jamaatnya nyebutnya bukan Yesus, apa? Takbir, Allahu Akbar lah. Berarti dia mengakui hati nuraninya kan, Allahu Akbar, Pak. Itu pada goyang, itu apa namanya, bumi itu nyebutnya Allahu Akbar, padahal orang kafir. Jadi hatinya itu sebenarnya dia mengakui Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Rob, sebagai ilah yang mengatur alam semesta. Nah ya, jadi nggak ada yang menolong selain Allah, siapapun dia. Makanya orang kafir itu yang dilakukan itu tipuan belaka. Contoh sederhana, misalnya Ustadz, ada orang kafir tuh baik banget dengan kita, dia gotong royong, dia seling bantu, dia ngasih hadiah, ngasih apa itu seperti fata morgana, Pak. Tahu fata morgana? Dari jauh kita lihat panas, kayak ada air, kita mendekat nggak ada apa-apa, itu fata morgana tuh. Jadi orang kafir itu berbuat baik itu nggak ada manfaatnya di akhirat, hanya di dunia saja. Oh dia dermawan, oh dia baik. Kalau dia masih kafir tidak dapat. Nah, yang menarik, teman saya kan menunaikan ibadah haji tahun ini, dia kan kerja sama orang kafir. Itu anehnya, ya, minta doain saya di sana ya. Aneh, orang kafir minta didoakan. Gimana Ustadz? Tanya ke saya bilang begini, minta doanya gini aja, doanya itu akan nyambung kalau ente Islam, kalau ente masuk Islam, bahwa doanya akan sampai. Tapi kalau doanya orang kafir, yang tidak akan sampai mendoakan orang kafir kecuali dia Muslim, gitu ya. Ya, kira-kira begini, dah sederhana. Nah, ini lebih mudah. Ini handphone merek apa gitu, ini harus sesuai chargernya, ya. Kalau tidak sesuai, itu
walaupun handphonenya bagus, dicas, itu casnya listriknya tidak akan masuk aliran listriknya. Apa manunya? Orang kafir beribadah, ya berbuat baik, itu pahalanya nggak ada, hanya dia berbuat baik dikatakan dermawan, orang baik, tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia agamanya beda, karena dia belum bersyahadat. Tapi kalau dia bersyahadat barulah, makanya illallazina amanu wa amilus sholihat, beriman dulu baru beramal soleh. Amal soleh diterima kalau imannya ada, kalau imannya tidak ada tidak terima. Makanya orang kafir itu figurur, dalam tipu daya setan. Ayat 21, amman hadzal ladzi, ini bentuknya pertanyaan terus nih Pak. Ini ada berapa ayat nih di bentuknya pertanyaan. Allah menanyakan, siapakah hadzal ladzi yarzukum, yang bisa memberikan rezeki kepada kalian, in amsarikum, atau menahan rezeki kepada kalian, balladzu fi utuwi wa nufur, bahkan mereka berkeras hati, bil utuwin, dalam kesombongannya, wa nufur, dan jauh dari kejahatan, ya. Jadi jauh dari perbuatan baik maksudnya. Jadi Allah mempertanyakan, siapakah yang bisa memberikan rezeki atau yang menahan rezeki? Ayo, siapa? Hanya Allah, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi, mencegah, menciptakan, memberikan rezeki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Jadi hanya Allah. Ini bentuk pertanyaan. Sadar enggak kalian? Siapakah yang memberikan rezeki? Siapakah yang menahan rezeki? Ada yang nanya, Ustadz, dia nggak pernah sholat, tapi kok rezekinya lancar? Ada nggak? Dia maksiat, tapi kok rezekinya banyak? Nah, harus kita sadar, itu namanya istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu seperti kita mancing. Kemarin tuh di hari Minggu pada mancing terpanjang di kota Depok katanya, dapatnya cuma 2. Mancing itu ikan itu ditarik, habis ditarik digetok, habis digetok digoreng, dibakar. Nah itulah orang istidraj. Diulur terus diulur, dia kaya, dapat duit, dapat jabatan, dia terkenal. Nah ketika sakaratul maut, sakitnya luar biasa tuh kan, ya kan, dipancing kan sakit kan, sakitnya tuh sakaratul maut. Orang yang kaya tadi, orang yang terkenal tadi, orang yang punya jabatan, ketika dalam kubur, dibakar, digoreng, sakitnya luar biasa. Itulah jadi orang-orang yang kelihatannya sukses padahal itu istidraj. Rezeki bagi orang beriman itu bukan masalah banyaknya, tapi berkahnya. Makanya hanya Allah yang mampu memberikan rezeki dan yang menahan rezeki, ya. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang laju. Laju ini artinya keras, melampaui batas, ya, tenggelam dalam kemaksiatan, fi utuwin, dalam kesombongan, wa nufur, dan jauh dari kebenaran, keingkaran, sombong, ya, tidak mau mengikuti apa yang ada dalam perintah Allah. Ayat 22, apa mayamsi mukibban ala waji ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apa mayamsi, apakah orang yang berjalan mukibban, dalam keadaan terjungkal, ala waji, di atas wajahnya, ahda, adalah orang yang mendapatkan petunjuk, amma yamsi sawiyan, ataukah orang yang berjalan sawiyan, dengan tegak lurus, ala siratim mustaqim, di jalan yang benar, yang lurus. Nah ini perumpamaan menggambarkan ayat ini
tentang keadaan orang-orang mukmin, orang-orang kafir nanti di akhirat. Orang-orang mukmin, orang-orang kafir. Orang kafir dia berjalan di akhirat itu wajahnya di bawah, kepalanya di bawah, terjungkal. Ya. Nah, orang mukmin berjalan dengan tegak lurus. Gimana kira-kira? Yang sampai menuju ke surga siapa? Orang mukmin. Ya. Jadi dijelaskan kepalanya terbalik, terjungkil. Ya. Dan dia nggak tahu mau kemana gitu. Dan dengan sendirinya. Jadi nanti kalau di akhirat di padang mahsyar, kalau ada orang yang berjalan wajahnya, mukanya, kepalanya di bawah, lalu dia bingung jalan kemana, itu orang kafir. Tapi orang beriman jalan tegak lurus karena dia bisa berjalan untuk melaksanakan ibadah. Nah, coba lihat. Nah, samakah orang kafir dengan orang yang mukmin yang bisa melangkah dengan tepat sampai siratal mustaqim? Ya, ini ya dijelaskan, menggambarkan ayat ini tentang perumpamaan orang-orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir itu sesat, nggak tahu jalan, sampai wajahnya di bawah karena sulit dia berjalan untuk menuju siratal mustaqim. Beda dengan orang mukmin. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, wallazi ansha'akum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian semua. Wa ja'ala lakumus sam'a, dialah Allah telah menjadikan bagi kalian pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini Allah menjelaskan ya bahwa dialah Allah yang menciptakan kita manusia. Dialah Allah yang telah menjadikan pendengaran, penglihatan, hati, kolbu. Ya, tapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur apa yang Allah berikan itu. Qalilam ma tashkurun. Coba lihat, qalilam ma tashkurun. Ya, mazidul wal jumlah mustanifah makhbaratin bikatu syukrihim jiddan ala haji ni'mah. Tidak mau bersyukur, sedikit syukurnya atas segala nikmat yang Allah berikan. Padahal Allah menciptakan telinga, mata, hati untuk kita syukuri. Seandainya, ini contoh sederhana, kita nggak punya telinga, atau telinganya letaknya bukan di sini, ada dengkul, sulit kita kalau nelpon. Masa kita nelpon begini, halo, nah begini, nggak bisa ya. Nah, ya misalnya ya hidung, ya Allah berikan dua lubangnya dan lubangnya di bawah. Bagaimana kalau di atas? Mata, ya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi kebanyakan manusia qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang beribadah itu ada beberapa kelompok, ada tingkatan. Ada orang yang, kenapa ente sholat? Karena saya kalau nggak sholat takut dengan neraka. Boleh ini. Kenapa ente sholat? Karena saya ingin masuk surga. Silakan itu. Kenapa ente sholat? Karena saya bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat segalanya dalam diri saya. Kenapa ente sholat? Karena ingin mencari ridho Allah. Nah kira-kira yang paling tinggi tingkatan yang mana tuh? Iya. Jadi orang ada yang ibadah pedagang, ada ibadah budak, ada ibadah merdeka, ibadah cinta. Kalau ibadah budak, sholat karena takut neraka. Ibadah pedagang kalau dapat pahala, jadi dia hitung-hitungan tuh pahala. Ibadah merdeka, ibadah cinta karena ridho Allah, karena dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah ini tingkatan ikhlas tuh. Ya, tingkatan ikhlas. Boleh nggak? Boleh. Orang awam ibadah pengen surga, pengen pahala, boleh? Boleh. Nggak ada dilarang.
karena memang Rasulullah menjelaskan pahala sekian-sekian supaya pemicu semangat. Tapi Rabiatul Al-Adawiyah, seorang wanita sufi, dia ibadah bukan takut neraka, dia ibadah bukan karena ingin surga, tapi dia ibadah karena cinta kepada Allah. Wah, ini tingkatan tertinggi ini. Ikhlas tertinggi itu cinta. Ibadah karena cinta, bukan karena takut, bukan karena sesuatu, tapi karena Allah. Masya Allah, itu tingkatan ikhlas. Nah, ayat ke-23 ini mengajarkan kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, wallazi jara'akum fil ardi wa ilaihi tusarun, dialah Allah yang telah mengembang biakan kalian fil ardi, di bumi, wa ilaihi tusalun, dan kepadanya kalian akan dikumpulkan. Maksudnya Allah menciptakan kalian, kemudian kalian punya istri, kemudian beranak pinak, kemudian punya cucu, kemudian punya cicit, terus berkembang biak, dan semuanya akan dikembalikan, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita berkumpul, keluarga besar kita dalam ridhonya, dalam surganya Allah, anak, cucu, keturunan kita semua, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah, ya, di dalam hadis qala samitu Anas bin Malik yaqul, qila ya Rasulullah kaifa yusarun nas ala wujuhihim, faqala alaysa allazi amshahum ala arjulihim qadirun ala ayyumsiyahum ala wujuhihim. Anas bin Malik bercerita pernah ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah, adakah orang yang digiring dengan muka di bawah, kepala di bawah? Rasulullah menjawab, Tuhan Allah yang membuat mereka dapat berjalan dengan kaki dan mampu mereka berjalan dengan muka di bawah. Nanti ada orang-orang yang berjalan dengan kepala, ada yang berjalan dengan kaki. Gampang dinandain, yang berjalan dengan kepala orang kafir, yang berjalan dengan kaki orang mukmin. Nah itu, ya. Ayat 24 ini Allah menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan kita dari enggak ada menjadi ada, kemudian kita beranak pinak, punya anak, punya cucu dan semuanya, ya kan. Allahu Akbar. Wa ilaihi tuhsarun, dan kalian akan dikumpulkan nanti, dikumpulkan kalau semuanya dalam surga Allah. Anak kita, istri kita kalau beriman sama dikumpulkan dalam surga Allah. Makanya kita ingin memiliki istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah, agar kita dikumpulkan bersama-sama dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-25, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, mereka berkata, kapan datangnya hari kiamat jika engkau benar ya Rasulullah. Jadi orang-orang kafir mempertanyakan kapan datangnya kiamat jika engkau adalah orang-orang yang benar. Nah, apa jawabannya? Allah yang menjawab, jadi bukan Nabi Muhammad. Qul innamal ilmu indallah wa inna ma'ana nazir mubin. Katakanlah olehmu ya Muhammad kepada orang-orang kafir yang mempertanyakan kapan kiamat, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Indallah, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadi kiamat. Wa inna ma'ana nazir mubin, dan sesungguhnya aku ini nazir, seorang yang memberikan penjelasan, mubin yang sangat jelas. Nazir, tugasku ini hanya menyampaikan kepada kalian akan terjadi kiamat seperti ini, kiamat itu, tapi kapannya hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Innamal ilmu indallah. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, ayat 13 sampai ayat 26, kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran.